Gen Z yang kebanyakan dinilai negatif, mulai dari mereka kerentanan mental dan tidak bisa memberikan kontribusi, dan juga generasi yang terkenal dengan males-malesan. Benar nggak sih semua statement ini? Ayo kita kupas tuntas sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Gen Z yang kalau kita sebutkan, kira-kira apa yang muncul di dalam benak kalian semua nih? Apakah dia generasi yang sangat banyak prestasinya, sangat tangguh, sangat peduli, sangat pengertian, atau mungkin dia adalah generasi yang sangat inisiatif dan bekerja dengan cepat? Apakah ada di antara kalian yang memberikan pendapat yang sama dengan saya? Kira-kira gimana nih? Benar apa enggak nih? Nah, Sobat Lumina semuanya, Gen Z yang lagi rame diperbincangkan ini, kebanyakan orang mengangkat dari sisi negatifnya. Tapi, apakah semua itu benar ya? Karena jangan-jangan kita ikut terprovokasi dan menilai kebanyakan Gen Z ini adalah generasi yang kita butuh effort yang luar biasa untuk membentuk dan mendidik mereka. Dari Pew Research menunjukkan tingkat mental illness dari Gen Z ini, depresi, ketakutan yang tinggi, marah, itu sebanyak 2/3 dibandingkan dengan gen milenial ya. Kenapa mereka memiliki mental illness itu? Salah satunya mereka takut ya menghadapi masa depan. Saya harus gimana nih? Masa depan mau seperti apa? Dan ternyata sebanyak 70% remaja di Gen Z ini mengalami rasa marah yang berlebihan, kecemasan, depresi. Sedangkan menurut Kinsey, perempuan di Gen Z ini 2 kali ternyata lebih beresiko memiliki kesehatan mental yang buruk dibandingkan dengan laki-laki di Gen Z. Nah, faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang menyebabkan Gen Z ini memiliki tingkat kerentanan mental yang lebih rendah? Gampang baper lah, tiba-tiba gampang bunuh diri lah, terus gampang depresi lah, gampang cemas gitu ya, dibandingkan generasi-generasi yang dulu itu lebih susah tapi mereka tahan banding gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama ini perbedaan dari lingkungan. Kalau di Gen Z ternyata mereka terlahir dengan kondisi lingkungan yang banyak serba mudah. Mau apa aja mudah gitu. Jadi nggak usah terlalu berpayah-payah, mereka mudah. Karena di fase apa? Fase teknologi yang berkembang dengan sangat cepat banget. Bayangin ya, dengan pegang handphone aja di tangan, orang itu udah bisa dapat apa-apa. Dia bisa belanja ke luar negeri, belanja di tempat yang jauh, pesan makanan apapun yang dia sukai, dan membuka tontonan apapun yang mereka sukai. Yang akhirnya, karena mereka berfokus di gadget yang terlalu lama, atau misalnya membuka aplikasi-aplikasi di gadget yang tidak berfaedah, yang mengakibatkan kondisi otak depannya ini jadi malas. Ya akhirnya malas untuk berpikir, malas untuk berpayah-payah. Sedangkan orang-orang sebelum Gen Z, hidup mereka cukup susah karena saat itu lingkungan untuk hidup itu mengharuskan mereka kalau pengen hidup itu harus berusaha dengan sungguh-sungguh, harus berpayah-payah, baru mereka bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau sekarang ya nggak usah terlalu effort lah, udah dapet itu semuanya. Nah, hal ini membuat Gen Z ini cenderung lebih rentan ya mentalnya gitu, karena apa-apa serba mudah tadi. Dan di sini sebenarnya bukan kesalahan Gen Z-nya ya, ini terletak dari sisi kondisi orang tuanya. Bagaimana mereka bisa mendidik atau menghadirkan lingkungan bagi anak-anaknya dengan tantangan teknologi yang sekarang ini juga masih memiliki rasa keinginan yang besar untuk meraih kesuksesan, untuk berpayah-payah, dan dididik untuk tidak segala sesuatu dipermudah.
Ternyata hal ini juga didukung ya, karena Gen Z ini menghabiskan lebih dari 2 jam sehari minimal untuk menggunakan media sosial. Ternyata sosmed ini juga memiliki dampak yang negatif karena mereka takut FOMO ya, ketinggalan dari tren. Terus mereka punya citra yang berbeda dan kepercayaan diri yang berbeda. Ini semua memang kembali ke bagaimana Gen Z dulu awalnya menemukan jati dirinya. Jadi kabar baiknya, ternyata Gen Z ini sebanyak 45%-nya ini ternyata memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap climate change atau perubahan iklim dibandingkan dengan generasi milenial yang hanya 40% dan sisanya Gen X lalu diikuti oleh baby boomer. Jadi walaupun mereka dibilangnya kerjanya cuma scroll nonton doang, tapi ternyata mereka memiliki keinginan yang lebih dan tinggi. Jadi bukan sesuatu yang salah dan wajar ya ketika sama semuanya ternyata dalam kondisi Gen Z dan mengalami kecemasan berlebihan, atau mungkin dianggap orang sekitar lebay deh, masa kayak gitu aja dipermasalahkan gitu ya. Coba dong, zaman kita orang tua tuh kayak gitu biasa aja, dan merasa orang tua gak memahami itu wajar banget. Kalian merasa seperti itu, kalian merasa sendiri, merasa gak diterima, dan merasa gak punya orang tua yang memahami situasi dan kondisi kalian. Itu sesuatu yang normal dan wajar banget. Dan kemarin infonya ternyata rumah sakit jiwa ini semakin penuh dengan orang gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, betapa orang mengalami depresi dan tekanan yang luar biasa dengan situasi dan kondisi yang sekarang. Kalau kalian pengen berobat dan pengen sembuh dari semuanya, Gen Z ini benar-benar pengen jadi pribadi yang kuat dan tangguh. Kabar baiknya nih, Lumina di bulan Desember ini sedang ada promo 1 sesi terapi yang harganya 750.000. Teman-teman cukup investasi 350.000 untuk menjemput kesehatan yang paripurna. Sampai jumpa di sesi terapi ya, dan sesi yang lainnya. Nantikan video Lumina yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.